Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan 7 keburukan mengajarkan tata bahasa dan 2 kebaikan lainnya. Sebelum melanjutkan materi, saya akan memperkenalkan pemateri satu persatu, yaitu yang pertama Dian Ayu Setiani, yang kedua Anita Nur Safitri, yang ketiga Octavia Nikmatus, yang keempat Rizky Rohmatul Jannah, yang keempat saya yang kelima Mariska Masrofah, yang keenam Dwi Saputra Nugroho. Saya sendiri. Selanjutnya, saya akan membacakan pendahuluan. Tata bahasa merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari rumusan asas yang mengatur pemakaian bahasa. Tata bahasa yaitu suatu ilmu linguistik yang mempelajari bahasa. Tata bahasa di dalam bahasa Indonesia telah diatur dalam buku Tata Buku Bahasa Indonesia. Pada umumnya, tata bahasa bersifat normatif atau umum dari suatu bahasa. Tata bahasa harus tetap bersifat deskriptif. Tata bahasa normatif dari bahasa-bahasa itu seringkali bersifat preskriptif. Bidang-bidang tata bahasa ada 4 bidang, yaitu fonologi, morfologi, sintaktis, dan semantik. Fonologi berasal dari kata Yunani, yaitu pon, yang memiliki arti bunyi, dan logos yang memiliki arti ilmu. Selanjutnya morfologi adalah pengetahuan mengenai bentuk. Morfologi adalah bidang linguistik atau tata bahasa yang melakukan kajian mengenai pembentukan kata atau morfem-morfem dalam sebuah bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Ayu Setiani, absen 020, akan menjelaskan tentang 7 keburukan dan kebaikan dalam tata bahasa. Menurut Keraf, tata bahasa merupakan suatu himpunan dari patokan-patokan dalam struktur bahasa. Struktur bahasa itu meliputi tata bunyi, tata bentuk, tata kata, tata kalimat, dan tata makna. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tata bahasa merupakan kumpulan kaidah tentang struktur gramatikal bahasa. Tata bahasa yang digunakan dalam menulis kalimat menentukan perubahan maksud dan makna sebuah kalimat. Saya Octavia Nikmatus Seli Ayu Milati, NIM 24, akan menjelaskan materi tentang tata bahasa sebagai keamanan. Tata bahasa yang dalam bahasa Inggris disebut grammar sangat penting sebagai modal awal yang harus dikuasai oleh seorang penutur bahasa Inggris untuk bisa berkomunikasi dengan baik dan benar. Di Indonesia, kualitas penerapan tata bahasa masih sangat rendah. Hal ini terbukti seperti yang dipraktikkan oleh bangsa Indonesia di media massa maupun pada kehidupan nyata. Tata bahasa merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari kaidah-kaidah yang mengatur penggunaan bahasa. Tata bahasa dalam bahasa Indonesia sudah diatur dalam buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Selanjutnya, materi tentang tata bahasa sebagai sistem. Dalam kaitan dengan keilmuan, sistem berarti susunan teratur berpola yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. Sistem dibentuk oleh sejumlah unsur atau komponen yang satu dengan yang lainnya dan berhubungan secara fungsional. Bahasa sebagai sistem artinya bahasa terdiri atas unsur-unsur dan komponen-komponen secara teratur tersusun menurut pola tertentu dan membentuk satu kesatuan. Perkenalkan, nama saya Anita Nur Safitri, NIM 22. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tata bahasa sudah memiliki kemampuan atau daya ketika diajarkan. Kebanyakan dari masyarakat menyukai pengajaran tata bahasa. Hal demikian membuat tata bahasa dikatakan mampu untuk melibatkan aturan yang dapat menentukan perilaku seseorang, di mana perilaku seseorang itu sudah benar, dan perlu diwaspadai bahwa mengajarkan tata bahasa juga kurang begitu tepat, karena sebelumnya tata bahasa sendiri sudah memiliki daya atau kekuatan saat sudah diajarkan, sehingga menyebabkan murid merasa percaya diri karena memperoleh pengetahuan yang sebelumnya sudah mereka ketahui.
dan membuat pengajar dapat memiliki aksen yang lebih rendah daripada murid. Selanjutnya, ada tata bahasa, hasilnya sudah terukur. Tata bahasa memiliki peran dalam perkembangan intelektual, sosial, dan emosional siswa, di mana merupakan penunjang keberhasilan dalam mempelajari semua bidang studi. Pembelajaran bahasa dapat membantu siswa mengenal dirinya, budayanya, dan budaya orang lain, mengemukakan ide dan perasaan, berinteraksi dengan masyarakat dengan menggunakan bahasa tersebut, dan menggunakan kemampuan dalam dirinya, baik kemampuan berbicara maupun dalam kemampuan menulis. Tata bahasa dalam sebuah pembelajaran, jika diterapkan dengan baik, maka hasilnya dapat diprediksi dan diketahui dengan baik. Dan perlu diketahui bahwa pengajaran tata bahasa sudah jelas, dan hasilnya pun sudah dapat diukur. Jadi pengajaran tata bahasa tidak perlu diajarkan kembali. Perkenalkan, nama saya Rizky Rohmatul Jannah, NIM 26. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pemahaman tata bahasa. Pemahaman antara bahasa dengan tata bahasa tentunya memiliki hubungan yang tidak terpisahkan. Tata bahasa muncul ketika bahasa lebih dulu ada. Bahasa adalah hasil dari kebudayaan masyarakat yang sebenarnya tidak terlalu menghiraukan aturan-aturan dalam bahasa tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, para ahli bahasa mendalami ilmu bahasa, sehingga bahasa dapat diuraikan dan dideskripsikan hingga saat ini. Yang kedua yaitu apa yang harus diajarkan. Mengajarkan tata bahasa tidak hanya dalam bentuk pembelajaran di kelas. Pertanyaan-pertanyaan juga muncul bila tata bahasa disajikan dalam pengembangan bahan ajar modul atau buku pelajaran. Yang pertama yaitu disajikan secara induktif atau deduktif. Yang kedua, menggunakan istilah-istilah atau penjelasan tata bahasa. Yang ketiga, tata bahasa dijelaskan tersendiri secara terpisah atau tergabung. Dan bagaimana hubungan tata bahasa dengan wacana, tantangan dalam mengajar tata bahasa juga harus dipahami oleh guru, yaitu yang pertama, adanya kata yang frekuensi bentuk dan pembentukannya rendah. Yang kedua, bentuk bahasa memiliki banyak fungsi penggunaan. Untuk itu, guru harus mengembangkan pemahaman atas fakta-fakta yang relevan tentang bentuk, makna, dan penggunaan struktur morfologi dan sintaksisnya. Perkenalkan, nama saya Meriska Masrofah, NIM 28. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.